Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4. Nama saya Noreh Putra Pangestu. Nama saya Muhammad Tofaldo Rahman. Nama saya Lisa Gita Melia. Nama saya Adila Aulia Safira. Nama saya Sakila Haifa Aurelia. Di sini kami akan melakukan percobaan yang berjudul penentuan kalor jenis air berdasarkan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Dadah. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan untuk praktikum fisika kali ini yaitu ada timbangan digital, ada gelas ukur, ada teko listrik, ada kabel roll, ada termometer, dan ada HP untuk stopwatch, dan bahannya ada air bersih. Oke, selanjutnya di sini langkah pertama adalah memasukkan air ke dalam gelas sebanyak 276 gram. Oke, step selanjutnya adalah kita mengukur suhu awal menggunakan termometer. Kita masukkan ke dalam air. Oke, selanjutnya habis ditimbang kita masukkan air ini ke dalam teko listrik. Lalu jangan lupa untuk dinyalakan. Oke, step selanjutnya adalah kita mengukur suhu airnya. Sekitar 41 derajat Celcius adalah suhu akhir dari air ini. Oke, lalu step kedua itu adalah menuangkan air sebanyak 400 gram. Step berikutnya kita masukkan termometer ke dalam sini untuk mengukur suhu airnya. Lalu suhu awal menghasilkan 27 derajat Celcius. Selanjutnya kita masukkan air yang sudah diukur ke dalam teko listrik. Selanjutnya matikan pemanas, lalu ukur suhu air untuk mengetahui suhu akhir. Lalu dari hasil pengukuran suhu akhir didapatkan di 42 derajat Celcius. Oke, step ketiga kita masukkan air sebanyak 600 gram. Selanjutnya ukur suhu awal air. Suhu awal air yaitu 25 derajat. Selanjutnya masukkan air ke dalam teko listrik. Lalu nyalakan teko listriknya. Selanjutnya kita ukur suhu akhirnya ya. Suhu akhirnya yaitu 44 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan menuangkan air sebanyak 800 gram. Oke, selanjutnya kita akan mengecek temperaturnya menggunakan termometer. Oke, suhu awalnya yaitu adalah 24 derajat Celcius. Ya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan air dari sini ke dalam teko yang akan digunakan untuk memanaskan air. Oke, selanjutnya kita akan mengecek air yang sudah kita rebus. Oke, kita akan mengecek suhunya. Suhu dari suhu dari air tersebut adalah 46 derajat Celcius. Selanjutnya kita ukur air sampai 900 gram. Nah, selanjutnya kita ukur suhu awal air.
Nah, di sini tertulis 25 derajat Celcius. Kemudian kita pindahkan air ke dalam teko listrik. Selanjutnya, jika airnya sudah dipanaskan, kita ukur suhu akhir dari air. Di sini tertulis 47 derajat Celcius. Oke, di sini saya akan memaparkan tentang penjelasan hasil dari praktikum yang untuk kami lakukan. Di sini ada pun percobaan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan di sini massa airnya itu berupa kilogram. Nah, di sini kita menimbangnya sebanyak 200 gram, kita ubah menjadi kilogram yaitu 0,2 kilogram. Selanjutnya 400 gram 0,4 kilogram. Terus percobaan ketiga 600 gram menjadi 0,6 kilogram. Selanjutnya ada percobaan keempat menjadi 800 gram diubah menjadi kilogram menjadi 0,8 kilogram. Selanjutnya percobaan 5 dan percobaan 6 terakhir yaitu dari 1000 gram menjadi 1 kilogram. Oke, suhu awalnya yaitu percobaan pertama ada 26 derajat Celcius, kemudian 27 derajat Celcius, kemudian percobaan ketiga 25 derajat Celcius, ini ada 24 derajat Celcius, 25 derajat Celcius pada percobaan kelima, dan terakhir 27 derajat Celcius pada percobaan keenam, yaitu suhu awal air sebelum kita panaskan. Nah, kemudian ini suhu airnya dari 41 pada percobaan pertama, kedua 42, ketiga 44, kelima 46, keempat maksudnya 46, kelima 47 derajat Celcius, dan percobaan keenam adalah 63 derajat Celcius. Kemudian delta T itu didapat dari suhu akhir dikurangin suhu awal, yaitu suhu akhirnya itu berarti T akhir dikurangin T awal. Nah, adapun 41 dikurangi 26 itu adalah 15. 42 sampai 27 itu 15 juga, dan 44 dikurangi 25 itu 19, dan seterusnya hingga percobaan ke-6. Kemudian waktunya kita dari 150, 180 loncat 3, 110, 240, 270, dan 300. Selanjutnya daya yang kita gunakan itu tetap, yaitu 500 watt. Oke, di sini kita akan menggunakan yaitu rumus energi listrik, yang dimana Q sama dengan P kali T. Q itu yaitu kalor, selanjutnya P itu adalah daya, dan dikali dengan T. T itu adalah waktu. Kemudian kita juga menggunakan rumus kalor pada air, yaitu I sama dengan M kali C kali delta T. Oke, di sini kita menggunakan yang namanya rumus utama. Nah, rumus utamanya yaitu I sama dengan M kali C kali delta T. Nah, di mana kalau misalnya di sini kita akan mencari konstanta jenis kalornya. Nih, C. Nah, berarti ya kita tinggal diubah-ubah, jadinya Q-nya ada di sini, M-nya ada di bawah, dan delta T-nya ada di bawah juga. Nah, kemudian di sini ada kalau misal kita paparkan kalor itu berarti C itu di sini kan Q ya. Q itu adalah P kali T. Q itu sama dengan P kali T per M kali delta T. Oke, di sini kita coba percobaan pertama. Di sini kita akan mencari konstanta dari kalor jenisnya itu menggunakan rumus utamanya ini nih. C sama dengan P kali T per M dikali delta T. Nah, kita lihat ini menggunakan percobaan pertama. C itu kan tadi konstanta kalor jenis. Nah, di sini P-nya itu adalah 500. T-nya itu di sini yaitu 1
150. M-nya yaitu 0,2 kg dikali delta T-nya itu adalah 15. Nah, di sini adapun tadi P-nya itu adalah 500, T-nya itu 150, M-nya itu adalah 0,2 dan delta T-nya itu adalah 15. Nah, kita tinggal kalikan 500 kali 150 itu 75.000 per 0,2 dikali 15 itu adalah 3 dan jawabannya adalah 25.000. Nah, di sini ini pada percobaan pertama. Tadinya di sini ada percobaan kedua. Ini ada percobaan keduanya itu juga mirip menggunakan rumus pada percobaan pertama. Selanjutnya ini ada percobaan ketiga dan percobaan keempat, percobaan kelima. Nah, habis itu pada percobaan ke-6 kita menemukan bahwasanya nilai yang kita hasilkan dari percobaan ke-6 itu mirip dengan konstantanya. Nah, ini 100 kan 500 itu dari tadi dayanya. Ini tadi 300 itu adalah waktunya. Kemudian ini adalah masanya. Dan ini adalah delta T-nya. Nah, setelah kita hitung adalah 150.000 dibagi 36. Nah, itu jawabannya adalah 4,166. Ini tuh mendekati dari konstanta kalor jenisnya itu sekitar 4.200 kg per joule derajat Celcius. Nah, ini kita pada percobaan ke-6 itu kita menemukan di mana nilainya itu mendekati dari konstanta massa kalornya yaitu 4.200. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kita menemukan nilai yang dimana hasilnya itu mendekati dari konstanta kalor jenisnya. Nah, di sini ada 500, di sini diketahui sebagai daya dan 300 sebagai waktu dalam sekon. Nah, di sini ada masanya yaitu 1 kg, kemudian delta T-nya adalah 36. Nah, di sini setelah kita kali mendapatkan 150.000 per 36 dan menghasilkan nilai yaitu 4.166. Nah, yang dimana 4.166 itu mendekati dari konstanta kalor jenisnya yaitu 4.200 Joule per Kg derajat Celcius. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.